قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Kita Ahlus Sunnati wal Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kelompok-kelompok yang ada di luar Ahlus Sunnah, bahkan dari seluruh manusia yang lainnya, dengan keyakinan yang hak terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, dan setiap nama-nama Allah adalah nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna, dengan Asmaul Husna. Yang dengan ini kita meyakini bahwa setiap nama Allah adalah baik. Setiap nama yang tidak mengandung unsur kebaikan bukan bagian dari Asmaul Husna, bukan bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu beberapa hiasan rumah atau yang tertera di beberapa catatan-catatan atau di dalam cover, bagian cover dalam buku cetakan Al-Quran cetakan Indonesia yang mencantumkan 99 nama itu bersumber dari sebuah riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Jami' At-Tirmidzi, yang riwayatnya adalah dhaif menurut kesepakatan para ulama. Riwayatnya lemah menurut kesepakatan para ulama, maka tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Termasuk juga di dalam 99 nama yang tertera itu ada nama-nama yang tidak baik, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di sana disebutkan ada nama Al-Muntaqim. Al-Muntaqim artinya membalas dendam atau maha membalas dendam. Nah, ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah adalah nama yang baik. Membalas dendam baik atau tidak? Tidak baik. Dan ini tidak boleh secara mutlak dinisbatkan kepada Allah, apalagi disebutkan sebagai salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Atau Ad-Dar, maha memberikan madarat, maha mencelakakan. Ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama yang baik itu, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Yang mengajarkan kepada kita setiap nama Allah adalah baik. Setiap nama yang tidak mengandung unsur kebaikan bukan bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Dan tidak boleh kita menisbatkan kepada Allah nama-nama yang tidak pernah Allah nisbatkan untuk zatnya. Karena nama Allah itu sebagaimana istilah para ulama tauqifiyah, harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita tidak akan kenal nama Allah jika tidak Allah sampaikan dalam Al-Quran dan jika tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita kenal siapa namanya. Namun dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui siapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian dai yang terkadang menyebutkan nama Allah dengan nama-nama yang tidak layak. Mengatakan Allah maha keren misalnya, Allah maha beken, Allah adalah arsitek yang maha agung. Penisbatan seperti ini tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jika maksudnya arsitek adalah yang mencipta, kita katakan Allah Al-Khaliq, maha mencipta, sesuai dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, atau Al-Khallaq, zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga kita perlu meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami asma dengan nama-nama dan sifat Allah, bahwa setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Dan kita tetapkan sifat yang tertera di dalam nama itu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemahalayakan Allah Subhanahu wa taala. Yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemahagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan makhluk. Kita memiliki nama, ya, namun nama kita belum tentu sesuai, sifat kita sesuai dengan nama kita. Seorang disebut dengan nama Syarif, yang artinya Syarif itu mulia, tapi belum tentu orangnya mulia. Seseorang bisa disebut dengan namanya Muhammad, tapi
Bisa jadi orangnya tidak, artinya Muhammad itu terpuji, tapi ternyata sikap dan perilakunya, sifatnya tidak terpuji. Ini manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala jika disifati dengan sebuah sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang yang meliputi segala sesuatu dan tidak ada satupun yang luput dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan makhluknya, dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan nama dengan sifat yang ada pada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nama Ar-Rahmanur Rahim adalah nama yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Sehingga setiap kita membuka mushaf, setiap kita memulai membaca sebuah surat, selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rahmanur Rahim adalah nama dari nama-nama Allah, dan juga di situ mengandung sifat, dan ini termasuk sifat zat. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu disifati dengan sifat Maha Mengasihi dan Maha Menyayangi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman dari penyebutannya yang menunjukkan arti keluasan, bahwa Allah maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Rahmat kasih sayang Allah sangat luas, meliputi segala sesuatu. Apapun itu yang kita lihat, yang tidak kita lihat, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, yang muslim, yang kafir, semuanya mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kata Ar-Rahman. Tidak ada satupun yang luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengasihi hamba-hamba pilihannya. Jika Ar-Rahman Allah mengasihi seluruh makhluknya, jika Ar-Rahim Allah pilih. Siapa yang dipilih? Hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah tegaskan wa kana bil mu'minina rahima, bahwa Allah rahim terhadap orang-orang beriman. Tidak Rahman, tapi disebut rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahim terhadap orang-orang beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas. Rahmat ini ada yang umum, ada yang khusus. Rahmat yang umum diberikan kepada segala sesuatu, siapapun itu. Semua makhluk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang umum ini. Karena jika bukan karena rahmat Allah, mustahil ada kehidupan. Jika bukan karena rahmat Allah, mustahil kita bisa hadir di tempat ini. Karena jika bukan karena rahmat Allah, mustahil negeri ini bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika bukan karena rahmat Allah, mustahil manusia bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menghirup nafas dengan lega, kita bisa memiliki tempat-tempat tinggal. Semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rahmatnya terhadap seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengasihi seluruh hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah yang menjaga janin di dalam rahim sang ibu, yang memberikan rizki sejak hari pertama kehidupan itu ditiupkan, dijaga oleh Allah, bukan orang tua kita, bukan ibu kita. Dan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala tiap hari, tiap saat, tiap waktu, tiap hari terus ditambah oleh Allah. Selama kurang lebih 9 bulan di dalam rahim ibu kita, Allah memberikan makanan, minuman, dan segala kebutuhan hidup ini melalui jalur tali urat plasenta antara janin dengan ibu kita. Semua kebutuhan bukan dari jalur makanan dan minuman melalui mulut kita. Kenapa? Karena jika makanan itu datang dari lisan, dari mulut kita, maka kita akan membutuhkan buang air. Bagaimana kita buang air sedangkan kita di dalam rahim ibu? Subhanallah. Berapa lama kita disuplai oleh Allah dengan tali plasenta ini? 9 bulanan. Kurang lebih 9 bulan. Setelah 9 bulan dikeluarkan oleh Allah dari wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang selama 9 bulan ini memberikan suplai makanan diputus.
Apakah dihentikan rizkinya oleh Allah? Tidak. Air susu ibu yang selama ini tidak keluar, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini tidak ada satupun produsen susu, ya, susu formula yang bisa mengklaim, mengatakan bisa memproduksi susu yang mendekati kelebihan air susu ibu. Mendekati saja tidak bisa. Semua dokter-dokter ahli kandungan, dokter-dokter anak mengatakan tidak ada makanan terbaik bagi seorang bayi kecuali air susu ibunya. Subhanallah. Dan terus demikian, tiap hari, tiap saat, tiap waktu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat yang sifatnya umum, semua dikasih. Mau dia muslim, kafir, siapapun dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada rahmat yang sifatnya khusus yang Allah berikan hanya bagi orang-orang beriman, yaitu rahmat ini namanya hidayah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Hidayah yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Yang dengan rahmat hidayah ini Allah Subhanahu wa taala menanamkan iman di dalam hati hambanya. Yang dengan rahmat ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi seseorang iman ini terus tumbuh sampai pada derajat yakin. Dan jika dia sudah sampai derajat yakin, maka dia dimudahkan untuk menjalani sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang paling berbahagia. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal Allah, semakin hati ini semakin bahagia. Sampai-sampai sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dengan kehidupannya yang sampai di akhir hayatnya beliau meninggal di penjara, di dalam gelapnya penjara. Kata Imam Ibnu Qayyim, wallahi, walaupun beliau hidup di dalam gelapnya penjara, sempitnya tempat itu, namun kami tidak melihat seseorang yang memiliki hati yang lebih lapang melebihi guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hatinya sangat lapang. Bahkan kami murid-muridnya, jika kami merasa sedih, merasa galau, kami pun mendatangi beliau. Dengan melihat wajah beliau, hilanglah perasaan sedih dari hati kami. Dan beliaulah Syekhul Islam Taimiyah yang menyebutkan, inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Bahwa di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga yang ada di dunia ini, dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang baik sungguh berada di dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa sungguh berada di dalam kenikmatan. Disebutkan oleh Allah lafi na'im, tidak disebutkan zarafnya, tempatnya di mana. Tidak disebutkan kapan waktunya. Artinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang dekat kepada Allah, selalu berada di dalam kenikmatan dimanapun mereka berada. Di dunia mereka selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakh mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat inilah ikhwatul iman, rahmat yang berupa hidayah inilah yang diminta oleh para nabi, yang diminta oleh para rasul, diminta oleh para siddiqin, syuhada dan salihin, yang diminta oleh para aulia Allah agar nikmat ini terus, rahmat ini terus ditambah. Mereka bukan meminta rahmat yang sifatnya umum. Karena jika kita melihat para nabi dan para rasul, rahmat dunia yang Allah berikan kepada nabi dan orang-orang kafir, lebih banyak orang-orang kafir. Kita melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Namrud, siapa yang lebih berkuasa? Namrud. Yang lebih kaya? Namrud. Yang lebih berpengaruh? Namrud. Nabi Ibrahim lebih miskin, lebih tidak berkuasa, ya, lebih tidak dikenal. Tapi rahmat Allah lebih besar Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Antara Fir'aun dan Musa alaihissalam. Antara Fir'aun dan Musa. Fir'aun lebih berkuasa, lebih kaya dan lain sebagainya. Nabi Musa alaihissalam tidak memiliki itu semuanya. Namun rahmat Allah berupa hidayah, itulah yang menjaga, yang memuliakan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Sampai orang-orang itu nanti, orang-orang beriman ini dengan rahmat yang khusus ini Allah antarkan kepada tempat rahmat yang penuh keabadian, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sediakan bagi mereka nikmat
ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah dihayalkan oleh hayalan manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan tidak akan mungkin bisa dibatasi. Sekali waktu sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, ada seseorang datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Badui. Masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Badui ini, kemudian beliau orang itu mojok dan buang air kecil. Para sahabat heboh, marah, ingin menariknya dan sebagainya. Namun Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang lainnya, da'uhu, biarkan dia sampai selesai. Kemudian Nabi meminta untuk diambilkan seember air dan disiramkan di tempat kencingnya. Kemudian Nabi SAW memanggil orang tersebut dan beliau menyampaikan bahwa masjid ini adalah tempat yang bersih, yang suci. Tidak sepantasnya untuk seorang buang air dan lain sebagainya. Inilah tempatnya zikrullah wa qiraatul Quran dan yang lainnya. Melihat santunnya dan bagusnya akhlak Rasulullah SAW kepada Badui ini, maka orang itu keluar dan sambil berdoa, Allahumma irhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan sisakan untuk yang lain. Hanya aku sama Muhammad saja. Ya, yang lain emosional semuanya, pemarah. Ya. Ini terkadang sebagian kita ikhwatal iman, ini terjadi di masa Nabi. Saya ingin bertanya, kalau ada seseorang tiba-tiba masuk ke masjid ini buang air gimana? Jangan orang deh, anjing. Ya, anjing enggak punya akal. Masuk ke masjid buang air. Kita apain anjingnya? Ya. Nabi SAW mengajarkan akhlak kepada kita, mengajarkan adab, bagaimana kita merahmati orang yang jahil. Ya, ilmu ini mengajarkan seseorang untuk lebih bijak menghadapi kejahilan. Ya, jika perumpamaan orang yang berilmu dengan orang jahil seperti dokter dan pasien. Ya, pasien ini karena tidak tahu penyakitnya dan separah apa penyakitnya, kadang dia sedih, dia gelisah, dia ketakutan. Ya, kadang dia, dok, kenapa saya? Dok, ini saya perlu ini perlu itu, saya harus disuntik, operasi saya sekarang dan sebagainya. Padahal dokter lihat, ya ternyata cuma butuh minum vitamin saja, cukup itu saja sudah sehat. Ya, kenapa dokter bisa santai, bisa tenang, bisa sebagainya? Karena dia punya ilmunya, pasien tidak punya ilmunya. Nah, masalahnya adalah ikhwatal iman, jika para dai, para ustadz yang punya ilmu galau dan gelisahnya sama seperti pasiennya yang jahil. Ya, pasiennya stres, ustadznya ikut stres juga. Ya, bagaimana bisa ngobatin? Bagaimana mengobati permasalahan yang ada? Maka seorang yang berilmu, antum yang sudah ada di majelis ilmu, yang sudah sering belajar mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengkaji akidah yang sahihah, mengkaji mana yang hak dan mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah. Ketika menghadapi orang yang salah jalan, lebih bijak. Oh, ini orang jahil. Bagaimana mengobati orang jahil? Bagaimana meluruskan? Bagaimana Rasulullah SAW ketika mendakwahi kufar, orang-orang kafir yang ada di sekeliling beliau, kufar, orang-orang kafir. Jika sikap beliau SAW seperti sikap sebagian kita terhadap sesama kaum muslimin, bisa jadi Islam tidak akan sampai ke pulau ini, tidak akan sampai ke kita. Jika sikap Rasulullah SAW seperti sikap kita kepada sesama kaum muslimin saat ini.